Kebangsaan PJP Ginting Channel dengan topik Ganjar Pranowo tipe gubernur yang berprestasi. Ganjar Pranowo yang akrab disapa dengan Mas Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah 2 periode 23 Agustus 2013 sampai Agustus 2023. Saat ini Ganjar Pranowo di samping jabatannya sebagai gubernur juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau KAGAMA 2 periode sejak 2014 sampai 2024. Juga dikenal sebagai Ketua Umum Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia. Tingkat kepuasan publik masyarakat Jawa Tengah terhadap kinerja Mas Ganjar di atas 80%. Masa kecil, pendidikan, pengalaman kerja, dan karir. Masa kecil, Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di desa lereng Gunung Lawu, Karanganyar, dari ayah bernama Parmuji Pramudi Wiryo, seorang anggota polisi, dan ibu bernama Sri Suparni, seorang ibu rumah tangga. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo atau ganjaran dari kesusahan dan kesedihan. Ketika memasuki usia sekolah, namanya diganti menjadi Ganjar Pranowo agar kelak hidupnya tidak diselimuti kesusahan atau kesialan. Ganjar Pranowo terlahir sebagai anak kelima dari 6 bersaudara. Ayahnya yang polisi dengan pangkat rendah dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga harus memelihara 6 orang anak, sehingga keluarga tersebut hidup dalam kesederhanaan dan cenderung berkekurangan. Pendidikan. Mas Ganjar kecil sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan. Saat SD dia selalu terpilih menjadi ketua kelas. Memasuki SMP, keluarganya pindah dari Karanganyar ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya. Selanjutnya ketika memasuki bangku SMA, keluarganya pindah ke Yogyakarta. Mas Ganjar masuk SMA Bokri 1 Yogyakarta. Di SMA, dia aktif dalam kegiatan kepramukaan. Menjelang lulusan SMA, pada akhir dekade 80-an, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibunya Mas Ganjar membuka warung kelontong, sementara Mas Ganjar sendiri berjualan bensin di pinggir jalan. Tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus, dia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, serta kegiatan pencinta alam, di mana ia pernah melatih para pencinta alam SMA Negeri 8 Yogyakarta. Selama kuliah di UGM, Ganjar Pranowo sempat cuti kuliah selama 2 semester karena tidak memiliki biaya untuk mengikuti perkuliahan. Namun, semangat Ganjar Pranowo
untuk menyelesaikan pendidikannya tidak pernah padam. Bahkan di kemudian hari, selain menyelesaikan gelar sarjana hukum, Ganjar Pranowo juga meraih gelar master atau S2 jurusan ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia. Pengalaman kerja: setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Ganjar Pranowo awalnya bekerja di lembaga konsultan HRD PT Perkasa. Dia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Semuanya ada di Jakarta. Aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, Ganjar Pranowo awalnya menjadi simpatisan PDI pada tahun 1996. Ketika PDI dilanda konflik internal antara pendukung Suryadi dan Megawati Soekarno Putri yang diyakini sebagai representasi terah Bung Karno, Ganjar ikut mendukung Megawati. Meskipun ayahnya seorang polisi dan kakaknya seorang hakim, di saat Orde Baru diwajibkan mendukung Golkar sepenuhnya. Namun Ganjar Pranowo memilih berkarir di bidang politik lewat partai PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarno Putri. Karir politik lewat PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, Ganjar Pranowo terpilih menjadi anggota DPR RI selama 2 periode, mulai dari 1 Oktober 2004 sampai 23 Agustus 2014, daerah pemilihan Jawa Tengah 7, dengan perolehan suara 32.482 di tahun 2004 dan 65.864 pada tahun 2009. Terhitung mulai 23 Agustus 2013, Ganjar Pranowo ditetapkan dan dilantik sebagai Gubernur Jawa Tengah ke-15, dan jabatan tersebut diemban sampai tahun 2023 yang akan datang. Karakteristik individu dan kapasitas pengetahuan dan wawasan yang luas. Karakteristik individu: Mas Ganjar dengan berbekal pengalaman hidup yang sederhana di masa kecil hingga menyelesaikan pendidikan sarjana dan pengalaman bekerja di berbagai perusahaan, telah membentuk karakter pribadi yang ramah, murah senyum, empati dan simpati, rasa hormat, rasa menghargai, berani, tegas, cerdas, bekerja keras, dan komunikatif dengan semua orang. Kapasitas pengetahuan dan wawasan keindonesiaan. Dengan latar belakang pendidikan SMA Bob Kri, Fakultas Hukum UGM, dan master di bidang politik Universitas Indonesia, ditambah pengalaman sebagai pencinta alam, gerakan pramuka, pengalaman bekerja di beberapa perusahaan swasta,
serta kekagumannya pada ideologi nasionalisme dari Bung Karno dan keikutsertaannya dalam gerakan mahasiswa nasional Indonesia serta keterlibatannya dalam Partai PDI dan dalam Partai PDI Perjuangan telah membentuk pengetahuannya yang luas serta wawasan keindonesiaan yang luas secara khusus daerah Provinsi Jawa Tengah. Saudara, pengetahuan dan wawasan yang luas tentang keindonesiaan dan kedalaman pemahaman tentang seluk-beluk Provinsi Jawa Tengah sangat mewarnai kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan dalam memimpin Provinsi Jawa Tengah menuju keberhasilan dan kemajuan masyarakat dan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan Ganjar Pranowo maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013 yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan tagline "Boten korupsi, boten ngapusi" atau tidak korupsi, tidak membohongi. Keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 48,82%. Ia kembali menjadi gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018 sampai 2023 dengan perolehan suara 58,78%. Berbekal dari tagline "Boten korupsi, boten ngapusi", Ganjar Pranowo dalam kepemimpinannya sebagai gubernur Jawa Tengah langsung membuat gebrakan bersih-bersih di semua lini birokrasi dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa kelurahan yang menjadi kewenangannya. Salah satu langkah fenomenal yang sempat viral dilakukan oleh Ganjar Pranowo ketika melakukan inspeksi mendadak ke sebuah jembatan timbang di Subah, Kabupaten Batang. Dengan tindakannya tersebut, berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan, Ganjar Pranowo dapat menyelamatkan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,118 miliar. Selanjutnya Ganjar Pranowo menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat transparan, akuntabel, responsif, dan tepat sasaran. Ganjar Pranowo juga memberlakukan e-governance, e-budgeting mulai dari tingkat provinsi sampai ke desa dan kelurahan. Ganjar Pranowo memperlakukan digitalisasi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan mulai dari tingkat provinsi sampai ke desa-desa dan kelurahan. Ganjar Pranowo mewajibkan seluruh pejabat pemerintahan dan tingkat provinsi sampai ke tingkat desa dan kelurahan menggunakan akun media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram sebagai saluran komunikasi dengan seluruh rakyat di Jawa Tengah. Beberapa wujud kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Ganjar Pranowo di Jawa Tengah antara lain: 1. Memprakarsai dan menetapkan Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal
sebagai kawasan industri paling luas di seluruh Indonesia untuk mengundang para investor dan penyerapan lapangan kerja. Kedua, menetapkan kebijakan jalan tanpa lubang di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Tiga, merevitalisasi dan mengembangkan Pelabuhan Udara Ahmad Yani ke taraf internasional dan Pelabuhan Laut Tanjung Emas bertaraf internasional yang dapat disinggahi dan bersandarnya kapal-kapal besar. 4. Menetapkan kebijakan kredit pembayaran dari Bank Jawa Tengah untuk UMKM dengan produk KUR Mitra 25 dikenakan bunga hanya 7% per tahun, sedangkan Mitra 05 sebesar 2% tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Sebagai catatan, ketika diluncurkan bunga kredit ini terendah di seluruh Indonesia dan banyak ditiru oleh pemerintahan daerah lain di penjuru tanah air. Bahkan mendapat perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo. 5. Kebijakan pelarangan pemberian gratifikasi baik kepada gubernur, seluruh pejabat Provinsi Jawa Tengah. Sebagai catatan, budaya parsel Lebaran saat ini tidak ada lagi berlaku di Jawa Tengah. 6. Menetapkan kebijakan atau terobosan berupa ajakan kepada seluruh aparatur sipil negara yang berjumlah lebih dari 40.000 di Provinsi Jawa Tengah untuk berzakat. Pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2,5%. Dengan kebijakan ini, per bulan dapat terkumpul 1,6 miliar yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah tak layak huni, pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain. 7. Menetapkan program Desa Tangguh Bencana. Targetnya adalah seluruh desa yang rawan bencana di Jawa Tengah yang berjumlah 2.204 desa. Selain itu, membentuk 100 desa berdikari, yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi baik pariwisata maupun sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. 8. Membangun rumah sakit modern bertaraf internasional di Masjid Agung Jawa Tengah. 9. Menetapkan kebijakan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, yaitu suatu program kepedulian dan bantuan terhadap ibu-ibu hamil. 10. Menetapkan kebijakan pembuatan kartu tani yang di dalamnya tercantum identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk bersubsidi. Sebagai catatan,
Di luar petani, tidak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi, sehingga mengeliminir kejahatan dan penyalahgunaan wewenang. Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan menjadikan Kartu Tani ini sebagai program nasional. Saudara, dalam mengawal seluruh kebijakan dan program-program tersebut, Ganjar Pranowo berkeliling di seluruh provinsi Jawa Tengah, mulai dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa, bertatap muka dan bertegur sapa dengan masyarakat. Ganjar Pranowo sering menginap di rumah penduduk di desa-desa untuk mengetahui bagaimana denyut nadi kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam 9 tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, hampir 90% desa kecamatan sudah didatangi oleh Ganjar Pranowo. Proyek-proyek yang dibangun di seluruh Jawa Tengah tidak satu pun yang luput dari pengawasan dan pengamatan Ganjar Pranowo secara cermat. Selain proyek-proyek pembangunan fisik dan program-program untuk memakmurkan dan mesejahterakan rakyat Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menaruh perhatian besar terhadap kondusivitas dan keharmonisan kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sosial budaya maupun kehidupan sosial politik. Ganjar Pranowo selalu mendorong terciptanya kondusivitas dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat Jawa Tengah yang sangat heterogen. Ganjar Pranowo sangat tegas terhadap gerakan radikalisme, terorisme, dan paham kebencian serta politik identitas. Ganjar Pranowo satu-satunya gubernur di Indonesia yang berani langsung memecat para pejabat Pemprov yang terindikasi terlibat dalam gerakan-gerakan tersebut. Ganjar Pranowo juga menaruh perhatian besar terhadap penduduk Jawa Tengah yang berdomisili di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Ganjar Pranowo selalu mengajak dan mendorong mereka untuk berkontribusi dan berperilaku positif kepada provinsi di mana mereka tinggal. Dan Provinsi Jawa Tengah siap membantu mereka untuk bidang-bidang tertentu untuk meringankan provinsi yang bersangkutan. Hal itu terlihat dalam penanganan pandemi COVID-19 yang terhitung sejak Maret 2020 dan seterusnya. Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah siap menampung semua penduduk Jawa Tengah yang berdomisili di provinsi lain untuk kembali ke Jawa Tengah. Ganjar Pranowo melakukan semua daya dan upaya untuk menangani korban pandemi COVID-19 dengan tidak membedakan masyarakat Jawa Tengah dengan penduduk Jawa Tengah yang berdomisili di provinsi lain. Bahkan sebagai tanda keseriusannya atas kebijakannya tersebut, bahkan Ganjar Pranowo menyiapkan tempat makam pahlawan bagi siapa saja yang meninggal karena virus COVID-19, baik masyarakat Jawa Tengah maupun masyarakat
Jawa Tengah yang berdomisili di provinsi lain. Sebagai catatan, Ganjar Pranowo tidak mempedulikan kritikan terhadap kebijakannya tersebut yang diberlakukannya. Oleh karena itu, saudara sekalian, tidak mengherankan kalau sampai saat ini Ganjar Pranowo sangat dicintai oleh masyarakat Jawa Tengah dan oleh penduduk Jawa Tengah yang berdomisili di provinsi lain di seluruh Indonesia. Dalam 9 tahun kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, lebih dari 80% masyarakat merasa puas atas kinerjanya. Ganjar Pranowo mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 4-5% dari persentase kemiskinan sebelumnya. Penghargaan sebagai pembuktian atas kinerja Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, maka masyarakat dan pemerintah memberikan penghargaan kepada Ganjar Pranowo, antara lain tanda kehormatan. 1. Satya Lencana Pembangunan tahun 2014. 2. Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha tahun 2015. Bintang Jasa Utama tahun 2015. 4. Penghargaan sebagai pelapor gratifikasi terbanyak tahun 2015 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 5. Lencana Melati Pramuka tahun 2020. Gelar adat. 1. Sang Perwira pada tahun 2019. 2. Yowis Band 3 pada konser Solo tahun 2021. Dari statement dan narasi di atas, maka opini kebangsaan yang dapat kita utarakan adalah sebagai berikut. 1. Ganjar Pranowo memiliki karakteristik pribadi yang terintegrasi, yang mumpuni, serta kapasitas pengetahuan dan wawasan luas, serta kecintaan pada Indonesia yang sangat dalam. 2. Karir politik yang ditempuh dari 2 periode anggota DPR RI hingga 2 periode Gubernur Jawa Tengah selalu memperoleh suara yang signifikan dari rakyat, membuktikan bahwa Ganjar Pranowo sangat dipercaya dan dicintai oleh masyarakat Jawa Tengah. 3. Ganjar Pranowo yang menganut paham nasionalisme Bung Karno yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjiwai dan mewarnai kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya dalam kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Tengah yang mampu memajukan kesejahteraan rakyat. 4. Siapapun nanti
yang menjadi Gubernur Jawa Tengah selanjutnya diharapkan dapat meneladani karakteristik pribadi dan wawasan keindonesiaan Ganjar Pranowo untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik Ganjar Pranowo tipe gubernur yang berprestasi. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.